Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryono dari SMP Negeri 1 Patimuan, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini akan mengadakan kegiatan pembelajaran dengan model Discovery Learning untuk materi mengulas karya fiksi. Selamat mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang. Oke, pada siang hari ini semua dalam keadaan sehat? Senang? Alhamdulillah. Untuk pelajaran hari ini adakah yang tidak berangkat? Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang mengulas karya fiksi. Baik, mengulas karya fiksi. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik memahami pengertian karya fiksi dan peserta didik berlatih mengidentifikasikan informasi yang ada dalam sebuah karya fiksi. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan informasi yang ada dalam karya fiksi dan menyebutkan informasi yang ditemukan dalam sebuah karya fiksi. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Adapun untuk penilaian, Pak Guru akan melakukan penilaian ada 3. Yang pertama, keterampilan. Keterampilan meliputi berbicara atau presentasi pada waktu kalian presentasi menyampaikan hasil diskusi bersama kelompok kalian. Yang kedua, sikap. Apa itu sikap di sini? Tanggung jawab, kerjasama, dan percaya diri pada waktu kalian berdiskusi. Paham? Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan akan Pak Guru lakukan pada waktu akhir pembelajaran dengan memberikan tes atau tes di akhir pembelajaran. Sekali lagi, penilaian pada kesempatan ini ada berapa? Ada 3. Paham ya? Ya, oke. Kemudian sebelumnya kita juga harus membuat kesepakatan kelas. Kira-kira apa saja? Ya, terus? Ya, 3. 4, 5, 6. Oke, adakah yang perlu ditambahkan? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, silakan bergeser. Oke. Ya. Oke, semuanya siap gerak. Lencang depan gerak. Oke, menyesuaikan. Iya, kalau ke belakang tidak cukup berarti yang belakang menyesuaikan. A. Oke, kalau B, Pak Guru menyebutkan berarti kamu loncat ke belakang 1 kali. B. Oke, D. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya. Ada yang perlu tambahkan anak-anak? Pada waktu kalian loncat, usahakan tangan keduanya menjulur ke depan. Seperti ini. Siap? Oke. A. D. C. A. Luruskan, tepuk tangan. Yeah. Silakan kalian duduk kembali sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Oke. Hai semuanya, kembali lagi di channel portal edukasi. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas rangkuman materi bahasa Indonesia kelas 8 bab 4, yaitu tentang mengulas karya fiksi. Nah, kali ini sudah berhubungan mereka ya. Kita mulai dengan pengertian karya fiksi. Menurut Suharyan, fiksi adalah karya yang selalu perpaduan antara perasaan dan pikiran. Sedangkan menurut Muhammad dan Ward, karya fiksi adalah cerita atau latar yang bersumber dari imajinasi. Selanjutnya
kita masuk ke unsur karya fiksi. Berikut ini adalah unsur-unsur yang ada dalam karya fiksi, yaitu tokoh cerita, latar cerita, tema cerita, dan alur atau jalan cerita. Tokoh dalam cerita itu dapat dibedakan menjadi dua, ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Lalu gimana nih cara menentukan tokoh utama? Itu gampang banget ya. Caranya tinggal lihat nama tokoh yang paling sering muncul, itu pas tokoh utamanya. Kemudian tokoh utama pasti punya peran yang penting dalam cerita. Kemudian latar cerita itu dapat dibedakan menjadi dua, ada latar tempat dan latar waktu. Kemudian kalau tema cerita itu ada unsur tokoh dan cerita. Sedangkan alur atau jalan cerita itu dapat dibagi menjadi tiga, ada alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju adalah alur yang diawali cerita kejadian masa kini dengan konflik datar pada perjalanan, konflik makin menanjak dan berakhir klimaks serta penyelesaian pada akhir cerita. Kalau alur mundur itu adalah alur yang dibuka dengan penceritaan kejadian masa lampau di awal cerita yang diselesaikan dengan konflik masa kini. Kalau alur campuran yaitu maju dan mundur itu adalah alur yang mencampurkan kisah kejadian masa kini dan masa lalu secara bergantian. Selanjutnya perbedaan denotasi dan konotasi. Dalam sebuah karya fiksi, kalian akan menemukan kata denotasi dan konotasi. Apa nih perbedaannya? Kata denotasi itu adalah kata yang memiliki makna sebenarnya. Kata konotasi adalah kata yang memiliki makna kiasan atau bukan sebenarnya. Nah ini diapakan dengan seperti balik. Dan paham, kita lihat contohnya ya. Contoh denotasi ini, tangan kanan lagi sakit. Di sini maksudnya tangan sebelah kanan itu benar-benar sakit, tangan kanannya. Kemudian jalanan sunyi sekali pagi ini. Di sini maksudnya jalannya memang sepi. Kemudian Pak Joko sedang bermain dengan anaknya. Di sini maksudnya memang benar-benar sedang bermain ya dengan sang anak. Sedangkan contoh konotasi ini, Andi menjadi tangan kanan Pak Jaka. Di sini tangan kanan maksudnya kepercayaan. Jalan ini seperti kuburan. Di sini tentu saja bukan benar-benar ada kuburan, ya, tapi maksudnya sepi itu. Kemudian Pak Joko sedang menggendong sang buah hati. Buah hati di sini bukan hati yang ada buahnya ya, tapi maksudnya itu seorang anak. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menonton video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bagaimana anak-anak? Untuk video tadi adakah yang bisa bercerita? Kira-kira video tadi membahas tentang apa? Ya, siapa yang bisa? Salsa? Mengulas karya fiksi. Mengulas karya fiksi. Ada yang lain? Atau sama? Sama ya, luar biasa. Berarti video yang tadi Pak Guru tayangkan adalah mengulas berkaitan karya fiksi. Yang selanjutnya, kira-kira dari tayangan tadi adakah yang mau bertanya? Ada tidak? Tidak. Oke, tidak ada. Terus kira-kira kalian pernah nggak membaca karya fiksi? Pernah. Misalnya apa? Ya, karya fiksi. Gimana? Karya fiksi kan tadi bisa apa? Mengulas gitu ya, mengulas karya fiksi. Pernahkah kalian membaca baik buku maupun film mengenai karya fiksi? Apa kira-kira? Ya? Doraemon. Terus apa lagi? SpongeBob. Spiderman. Terus apa lagi? Upin Ipin. Oke, luar biasa. Kalian sudah mampu menyebutkan ada Spiderman, kemudian ada Upin Ipin, itu ya. Terus apa lagi tadi? Doraemon. Itu merupakan karya fiksi. Kenapa itu karya fiksi? Karena ia bersifat hayalan. Pinter. Oke. Kemudian kalian akan membaca berkaitan dengan buku paket tentang apa? Kota Sulap Paman Tom yang sudah Pak Guru fotokopikan di meja kalian masing-masing. Begitu ya? Nah, sebelum pada kegiatan tersebut
Kalian silakan membentuk kelompok. Silakan. Silakan meja boleh dijadikan satu. Sudah semuanya? Oke. Fotokopian berkaitan dengan karya fiksi sudah kalian terima ya? Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD atau lembar kerja kalian. Nanti pada LKPD ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Siap? Ya, oke. Pak Guru akan bagikan. Apa ada yang mau bantu Pak Guru? Salah satu siswa? Oke, Salsa silakan. Dibagikan satu siswa satu. Terus siapa namanya Mbak? Ran, silakan dibantu ya. Sama, jadi satu siswa juga dapat satu. Silakan dibagikan. Oke. Ya, silakan terus dibagikan. Terus sebelah sana yang belum silakan dibagi Mbak. Ya, oke. Ya, silakan. Ada sisa? Oke, terima kasih. Belum? Oke. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, sudah dapat semuanya LKPD? Bacaan fiksi berkaitan dengan judul yang tadi Pak Guru sampaikan, Kota Sulap Paman Tom sudah? Oke. Sebelum kalian berdiskusi untuk menjawab LKPD yang ada di meja kalian masing-masing, kita perlu membuat hipotesis terlebih dahulu. Pembahasan kita tadi adalah mengulas karya fiksi. Kira-kira kalau karya fiksi itu apa tadi ya? Kira-kira bersama-sama. Kira-kira karya fiksi itu apa? Khayalan. Karya berisi Oke, berarti kita sepakati karya fiksi adalah karya yang bersifat imajinatif, baik dalam bentuk buku maupun film. Kita sepakat ya? Oke, silakan kalian berdiskusi.
Ya, ada kesulitan. Tidak, silakan hipotesis tadi kalian uji coba pas apa tidak. Setelah membaca materi yang sudah disampaikan tadi lewat video dan ada bacaan tentang paman ya paman. Silakan dibuktikan ya benar apa tidak. Silakan. Oke. Sekalian kalian juga ditambahkan untuk bisa mengklasifikasikan ya berkaitan dengan karya fiksi ya. Oke, silakan. Oke. Gimana, ada kesulitan? Ada ya, bisa mengklasifikasikan ya. Ya, oke, silakan diteruskan. Ya, gimana? Iya, ditulis. Dijawab, ya, dijawab. Yang ini mbak, ya siapa tokoh dalam cerita tersebut? Sudah selesai? Oke. Baik, kalau sudah selesai, sekarang kalian mempresentasikan daripada konsep atau pemahaman berkaitan dengan pembuktian hipotesis terhadap persoalan yang Pak Guru sampaikan. Siap? Ya. Silakan. Siapa dulu? Oke, dari kelompok berapa? Kelompok 5. Sebelum pada kelompok 5 presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu. Siap? Ya. Adakah yang mau menjadi pemandu? Siapa? Ada nggak? Ayo, siapa? Atau punya ide kira-kira ice breakingnya apa? Ada? Tepuk satu. Siapa yang mandu? Ya, boleh. Silakan berdiri. Ya, teman-teman diajak berdiri nggak apa-apa. Yuk, bareng-bareng. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Ini dari teman kalian akan mempresentasikan berkaitan dengan hasil diskusi untuk membuktikan hipotesis yang telah kita buat bersama-sama. Setuju? Ya, silakan. Sebutkan nama kelompok dan hasilnya bagaimana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 8D kelompok 5. Jadi saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertentang karya fiksi. Siapa tokoh cerita dalam cerita tersebut? Tokoh dalam cerita Kotak Sulap Pamantom adalah Rando. Ya, oke. Ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Ya, oke, tepuk tangan. Luar biasa. Ada yang mau menyampaikan lagi? Silakan. Kelompok 1? Ya. Kelompok 2? Ayo. Ya. Siapa yang menyampaikan lagi? Yuk, siapa? Mungkin dari kelompok 5, Mas, ayo. Namanya Arfan ya? Ya, silakan berdiri. Ya.
Gimana Assalamualaikum hasilnya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arfan Setiawan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa yang terjadi pada tokoh tersebut? Randu kecewa dan merasa dibohongi oleh trik sulap Paman Tom. Hanya dibaca saja. Trik sulap Paman Tom dibongkar. Randu di depan umum dan Paman Tom diberhentikan dari pekerjaannya. Ada yang ditanyakan? Oke, luar biasa, tepuk tangan. Ya, silakan, ada yang mau bertanya lagi, silakan berdiri. Ya, oke, terima kasih. Ya, silakan menghadap ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isam dari kelompok 8. Menurut kalian sudah benarkah tindakan yang dilakukan oleh tokoh Randu? Tidak, tindakan Randu tidak dibenarkan karena menutup rezeki orang lain. Apa yang Lagi di sini mau ditanyakan? hanya membaca saja. Membaca pertanyaan nomor 4, nanti jawabannya nomor 5. Bisa? Ya. Oke. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Ada lagi yang mau membuktikan hipotesis yang sudah kalian buat? Silakan. Oh ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengapa Randu sampai melakukan tindakan demikian? Karena Randu menganggap Paman Tom pembohong. Randu kecewa karena selama ini Paman Tom bukan orang ajaib yang bisa melakukan sulap. Oke. Ya, sampaikan. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, luar biasa. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil daripada diskusi masing-masing kelompok, yang mana tadi menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, dan kemudian pertanyaan itu didiskusikan dan sudah kalian jawab dan sudah dipresentasikan. Buat kita semuanya, tepuk mantul, 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 luar biasa. Ya, oke anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kira-kira pembelajaran yang kita peroleh kalau kita simpulkan apa? Ya, karya fiksi, ya, gimana? Karya fiksi, karya, oh ya, ya, gimana? Ya nggak apa-apa, ya silakan, nggak apa-apa. Ya, Mengulas karya fiksi atau hayalan yang tidak ada di dalam dunia nyata. oke, mengulas karya fiksi yang ada di dunia hayalan atau tidak di dunia nyata. Tepuk tangan, luar biasa. Ada lagi? Oh ya, silakan. Ada lagi, silakan. Ingin membuktikan? Ada? Oke, ya, silakan Mbak. Oke. Ya, karya fiksi tadi sudah teman kalian, tambahannya apa lagi? Ya. Buku Oke. buku yang berisi hayalan. Ya, oke. Buku dalam Pembelajaran. pembelajaran. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Ya, oke. Kita sudah mengambil sebuah kesimpulan anak-anak ya. Sudah paham? Oke, kira-kira
pembelajaran di hari ini yang kalian rasakan itu gimana? Kalau kita buat emoji, ada sedih, ada senang, kira-kira gimana rasanya? Senang. Oke. Hari ini aku belajar senang, alhamdulillah. Bareng-bareng. Hari ini kita belajar senang dan alhamdulillah. Tepuk tangan. Baik. Ya. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan selanjutnya kalian akan mengerjakan post test. Siap? Ya. Oke. Adakah yang mau bantu Pak Guru? Gantian bagi dua. Ya, ini nih, bagi satu-satu siswa, ini juga dibagi satu siswa. Ya, silakan dibagi. Kita mengerjakan kegiatan penilaian mandiri. Ya, oke, terima kasih. Sudah dapat semuanya? Ya, silakan dikerjakan. Yuk. Disilangi ABC-nya. ABC-nya yang benar yang mana disilangi? Disilangi. ABC. Menurut kamu apa? Nomor satu jawabannya apa? Ya, disilang, nggak usah. Kerjakan aja sedapat. Nomor satu misalnya, pertanyaan ini jawabannya A, B, apa C? Kamu silang. Iya, beneran nggak Pak? Iya, disilang. Silang dikerjakan beneran. Ya, dicoret-coret. Dicoret-coret. Gimana? Baik, udah cukup? Udah selesai? Oke, kalau udah selesai saya minta bantuan 2 orang untuk mengumpulkan lembar jawab teman kalian. Ya, silakan berdiri. Yuk, dikumpulkan semuanya ke Pak Guru. Ya. 2 orang atau 3 orang boleh. Ya, silakan Mbak dibantu. Ya, silakan dikumpulkan ke Pak Guru sini. Ya. Terus jangan. Ya, oke, sini. Oke, terima kasih. Ya, udah semuanya? Oke. Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah. Oke. Baik, anak-anak sekalian, Pak Guru akan menyampaikan kegiatan pembelajaran di hari esok. Kita akan membahas tentang puisi. Oleh karena itu, Pak Guru minta semuanya mempersiapkan diri sehingga pembelajaran besok akan lebih baik lagi. Siap? Siap. Nah, karena apa? Kalau kita menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, segala sesuatunya dengan cara belajar, kemudian malamnya juga belajar, malam ya, tadi siangnya belajar, mempersiapkan perbekalan, apa saja? Ada buku, ada data dukung, apalagi LKS, malamnya sudah disiapkan, otomatis paginya tidak ada yang ketinggalan. Kalau sudah tidak ada yang ketinggalan, tentu belajarnya akan semakin semangat. Ya apa tidak? Ya. Oke, anak-anaknya udah habis, sayang sekali. Pak Guru mohon maaf, insya Allah besok kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.